buku yang ada gambar jam, adanya pesawat. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue mau melakukan sebuah challenge yang disebut Do I Have That Book. Kemarin itu Booktuber Indonesia udah ada yang pernah bikin, namanya Retri dari channel The Book Elite. Kalau nggak salah yang ini videonya. Nah sekarang gue mau melakukan tantangan yang sama. Sementara untuk video originalnya akan gue taruh linknya di kolom deskripsi di bawah. Nanti kalau bisa lihat di kolom deskripsinya dia menantang kreator lain untuk bikin atau menjawab 20 pertanyaan yang ada di dalamnya dalam waktu kurang 8 menit. Gue sih ragu bakalan bisa kurang dari 8 menit ya. Tapi nanti gue pasangin timer. Terus juga untuk membuat video ini sedikit berbeda dibanding video-video lainnya yang mana kebanyakan dilakukan oleh booktuber luar negeri dan mereka selalu nunjukin buku-buku yang dari penulis luar negeri gitu ya. Nah, gue pengen di video ini gue akan menantang untuk menunjukkan buku-bukunya itu yang dari penulis Indonesia atau terbitan dari penerbit Indonesia. Jadi kalaupun bukunya ditulis oleh penulis luar negeri, at least itu tuh udah diterjemahin gitu ke Indonesia supaya lebih seru lagi ya kan. Terus gue mau kasih lihat dan juga sedikit penjelasan kenapa gue syutingnya di bawah kayak gini, karena sebenarnya kan buku-buku gue itu semua dimasukin ke dalam kardus terus dimasukin lagi ke dalam lemari gitu. Dan untuk memudahkan, gue akhirnya mengeluarkan semua koleksi buku-buku yang ada di dalam lemari seperti yang gue kasih lihat dari footage yang gue ambil dari kamera handphone nih. Ini ada tumpukan buku-buku, ini tuh berasal dari kardus yang ini ya kan. Terus ada kardus ini, ada kardus yang itu juga. Terus di belakang gue ada kardus lagi ya. Ini ada buku-buku juga di atas meja. Semoga dengan gue mengeluarkan semua koleksi buku gue jadi bisa cepet gitu jawab pertanyaannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu do you have a book with deckled edges? Nah, kalau yang ini kayaknya gue nggak bisa nunjukin buku Indonesia karena kayaknya ya nggak ada buku Indonesia yang ujungnya tuh deckled gitu. Kalau kamu nggak tahu apa itu deckled edges, nah seperti ini bukunya. Tuh. Dia agak sedikit bergerigi kayak gini dibanding buku biasa yang permukaannya rata. Jadi gue punya buku yang ada deckled edges-nya, punya, tapi sayangnya bukan dari penerbit Indonesia. Oke, lanjut ya ke pertanyaan kedua adalah do you have a book with 3 or more people on the cover? Buku terjemahan ya, yang ada 3 orang. 2 atau 3 orang. 3 atau lebih orang di covernya. Waduh, gue sebenarnya nggak terlalu suka ya buku yang ada orang di covernya. Tapi mari kita lihat. Ini kayaknya udah lebih dari beberapa detik ya. Gue ragu nih bakal menang. Ini 2 orang. Terus ini 3 orang. 3 or more people. 3 bisa dong. Yeay. Ini dia filosofi teras. 3 orang di covernya. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Do you have a book based on another fictional story? Buku yang berdasarkan cerita fiksional lainnya. Yang mana ya? Oh, tahu ini Pemburu Halimun. Kenapa ini berdasarkan cerita fiksional? Karena penulisnya sendiri yang bilang kalau detektif di dalam sini dia terinspirasi sama detektif Sherlock Holmes. Jadi itu masuk dong ya. Yeay. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Do you have a book with a title 10 letters long? Judulnya 10 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aroma Karsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Lanjut. Do you have a book with a title that starts and ends with the same letter? Judul yang mulai dan berakhir dengan huruf yang sama. Ini nih. Antologi rasa A, depannya A, belakangnya A. Terus sama kayak gue kepikiran buku yang udah lama banget gue beli. Nah, ini dia. Misteri. Karena gue ngeliat ini juga nih. Misteri Patung Garam, depannya M, belakangnya M. Terus Rencana Besar, depannya R, belakangnya R. Gue udah punya 3. Yes. Lanjut. Seru juga ya ternyata. Do you have a mass market paperback book? Mass market paperback book itu jadi buku-buku yang ukurannya kecil gitu. Bisa disebut juga sebagai pocket book. Dan gue sebenarnya kurang suka sama buku yang kayak gitu. Jadi kayaknya gue nggak punya. Yang ketujuh, do you have a book written by an author using a pen name? Buku yang ditulis oleh nama pena. Ada. Nah ini, Sugaida. Karena setahu gue nama asli penulisnya bukan Sugaida, tapi ini kalau nggak salah nama aslinya Ade atau Agus gitu deh. Ada di Goodreads kalau nggak salah. Ntar gue kasih namanya di sini ya. Selain ini yang pakai nama pena Robert Galbraith ya. Robert Galbraith ada di situ. Gue mau minta tolong adek gue buat ngambil dulu. Yuk ambilin ini. Ini dia Career of Evil yang ditulis oleh Robert Galbraith. Ini tuh nama pena yang dipakai sama J.K. Rowling gitu ya. Jadi dia pakai namanya Robert Galbraith. Yes.
Berhasil terjawab. Lanjut. Pertanyaan ke-8 adalah, do you have a book with a character's name in the title? Buku yang ada nama karakternya di judul. Apa ya? Ini sih Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Karena setahu gue di dalamnya ada yang namanya Putri. Kalau nggak salah ya. Oke, untuk make sure. Oh, Laut Bercerita. Karena tokoh utamanya di dalamnya namanya Laut. Yes, berhasil. Lanjut ya. Do you have a book with 2 maps in it? Buku Indonesia yang ada mapnya. Buku Indonesia, bukunya Red Rising ada mapnya sih, dan itu udah diterjemahin, jadi boleh dong ya. Bentar, gua ambil dulu bukunya. Nah ini dia, tapi mapnya cuma 1, berarti nggak masuk ya. Apalagi yang punya map ya? Game of Thrones, ini ada petanya 1, terus 2. Yes, Game of Thrones ada 2, bener kan ya? Ini bukan karena nyambung kan ya? Duh, ketahuan kan gue belum baca. The South, The North, bener. Hihi, Game of Thrones. Seneng deh ternyata. Lanjut. Do you have a book that was turned into a TV show? Buku yang diadaptasi ke... Itu waktunya udah habis. Itu barusan alarm. Oke, berarti untuk in terms of waktu, deadline gue tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 8 menit. Tapi kita lanjut aja ya. Tadi buku yang dijadiin TV show. Buku yang dijadiin... I know. Gue punya. Tada! Ini kan ada TV show-nya pertamanya ditayangin di BBC, tapi terus ternyata di beberapa tahun kemudian diambil sama Netflix dan bisa ditonton di Netflix. Yay. Pertanyaan selanjutnya yang ke-11 adalah, do you have a book written by someone who is originally famous for something else? Misalnya selebriti, atlet, politisi, atau TV personality. Tada! Ya, Dilestari kan tadinya adalah seorang penyanyi yang masuk ke girl band ya. Bukan girl band, grup aja. Grup penyanyi, siapa namanya? Dilestari itu tergabung dalam yang trio apa gitu. Kalau kamu tahu bisa kasih tahu di kolom komen di bawah ya. Yang pasti kan Dilestari itu tadinya penyanyi terkenal gitu, dan nulis novel. Oke. I'm so happy. Hampir semuanya terjawab. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-12. Do you have a book with a clock on the cover? Buku yang ada gambar jam, adanya pesawat. Gambar jam. Yeay, berhasil. Lanjut. Do you have a poetry book? Ini dia nih. Masalahnya gue tuh gak terlalu suka buku puisi. Kemarin sempat punya buku puisi dan gue lumayan suka isinya. Judulnya Unfortunately Love atau apa gitu. Ntar gue kasih lihat gambarnya di sini. Tapi kalau sekarang buku puisi ya, ini lebih kayak buku self love. Yap. Positif, gue nggak punya buku puisi. Lanjut, pertanyaan ke-14. Do you have a book with an award stamp on it? Buku yang ada penghargaannya gitu di covernya. Ada dong. Nah, ini dia. Tuh, Confessions ini menang penghargaan Japanese Bookseller Award. Ada penghargaan Sosetsu Suiri New Writers Prize, ya kan? Terus juga American Library Association Alex Award tahun 2015. Yeay. Lanjut ke pertanyaan ke-15. Do you have book written by an author with the same initials as you? Nama gue kan Aya ya, Aya Sofia. Penulis yang depannya A. Adanya ini. Namanya sama. Sofia Mega lah. Oke, nggak ada. Paling kalau mau dibilang Aya Sofia gitu kan, ini adanya Sofia Mega. Nggak bisa ya? Ya udah deh, bilang gagal berarti nggak punya bukunya. Yang ke-16, do you have a book of short stories? Bastian dan Jamur Ajaib. Ini adalah kumpulan ceritanya yang ditulis oleh Mbak Ratih Kumala. Pertanyaan ke-17 adalah, do you have a book that is between 500 to 510 pages long? 500 sampai 510 halaman. Buku yang tebel apa ya? Ini udah pasti enggak, karena gue tahu banget ini dia 700 halaman. Terus Game of Thrones juga kayaknya segituan juga, 700-an ya. Kok nggak ada halamannya? Ini 900. Terus ini 300. Wah, susah juga ya. Career of People gue apal banget, ini 540. Laut Bercerita tuh 300-an. Sherlock Holmes 800. Wah, susah ya. Apalagi ya? Buku yang tebel. Ini nih bukunya Dinda 400. Iya lo, nggak ada lo. Oh, ini kali ya. Rich People Problems. Rich People Problems itu 400 juga. Ya ampun, masa sih nggak ada? Ini Dan Brown yang Inverno 500 lebih. Ini nih, Jakarta Secret 400. Oke, sepertinya gue tidak berhasil menjawab yang pertanyaan ke-17 ya tadi ya. Karena adanya rata-rata di atas 510 semua. Ternyata susah juga ya menjawab pertanyaan itu. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah, do you have a book that was turned into a movie? Buku yang dijadiin film.
Ada. Tada! Crazy Rich Asians. Untuk yang film Indonesia, ada nggak ya? Oh, ada, tentu saja. Ini dia, Critical 11 sama Antologi Rasa. Yes! Lanjut, pertanyaan ke-19. Do you have a graphic novel? Oh, punya yang ini nih. Nih, tapi ini bukan buku bahasa Indonesia. Ini buku Sense and Sensibility by Jane Austen yang diadaptasi oleh Marvel menjadi graphic novel. Ini dalamnya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Oke, pertanyaan ke-20 dan terakhir. Do you have a book written by 2 or more authors? Penulis Indonesia ada yang kolaborasi nulis nggak sih? Ada, tapi jatuhnya jadi kumcer. Yaitu tadi yang Histeri. Nih yang ini, tapi nggak masuk ya. Kalau penulis yang kolaborasi dari Indonesia berarti gue nggak punya, tapi gue punya ini. Illumine yang ditulis oleh Amy Kaufman dan Jay Kristoff. Gue nggak tahu apakah di Indonesia ada satu buku yang ditulis oleh 2 orang. Ketika ngedit video ini gue baru inget bahwa gue pernah baca satu buku Indonesia hasil kolaborasi 3 penulis. Judulnya itu 1301, Naga, Koi, dan Air Terjun yang ditulis oleh Putra Perdana, Fitra Tanzil, dan Jenny Suhadi. Tapi memang bukunya udah nggak ada di gua. Penulis gitu ya. Karena yang gua tahu emang dari penulis luar mulu sih ini, terus juga ini nih Greer Hendricks sama Sarah Pekkanen yang menulis 2 buku ini. Jadi dari 20 pertanyaan ada 3 ya nggak punya, yang lainnya ada meskipun campuran. Tapi at least sebagian besar dari pertanyaan ini gua tunjukinnya buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit Indonesia. Yes! Ada yang tertarik juga untuk bikin challenge seperti ini? Bikin terus tag gue nanti ya, baik itu di Instagram maupun di Twitter. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!